Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya anak soleh dan soleha, khususnya yang menyaksikan video ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sama-sama dapat bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh melalui media video dan YouTube pada kesempatan hari ini. Hari ini kita akan kembali memulai materi pelajaran pendidikan agama Islam tentunya, yang kita akan mengambil materi kelas 6, yaitu di semester terakhir yang akan membahas tentang tentunya kita tidak asing lagi dengan kisah ini, yaitu kisah Ashabul Kahfi, yaitu kisah tentang 7 orang pemuda yang Allah Subhanahu wa taala berikan keajaiban dalam kehidupan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidurkan mereka selama kurang lebih 309 tahun untuk melindungi mereka dari kejaran raja yang zalim. Nah, bagaimana ceritanya anak soleh soleha semuanya? Hari ini kita sama-sama akan membahas dan belajar bersama melalui media video ini. Namun jangan lupa sebelum kita belajar, tentunya jangan lupa untuk selalu tetap subscribe dan juga like video ini. Ya, bantu share video ini juga ke teman-teman kita yang lain agar semuanya juga dapat mendapatkan manfaat dari pembelajaran yang terdapat dalam video ini. Nah, anak-anakku, anak soleh dan soleha, juga seluruh yang menyaksikan video ini, selanjutnya untuk mengawali pertemuan kita pada hari ini, sebelum kita membahas tentang materi Ashabul Kahfi, maka kita terlebih dahulu akan mendengarkan tilawah, ya. Tilawah surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Yuk kita sama-sama dengarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Aku, anak soleh dan soleha, tadi telah sama-sama kita mendengarkan bacaan tilawah yang sangat bagus sekali, sangat merdu, yaitu surah Al-Kahfi ayat 1 sampai dengan 10 ya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kita umat Islam
Di akhir zaman ini khususnya dianjurkan untuk menghafal dan juga mentadabburi, ya, mencari tahu makna daripada surah Al-Kahfi, khususnya 10 ayat pertama. Karena kata Rasulullah SAW, bagi siapa yang mampu menghafal permulaan daripada surah Al-Kahfi, maka insya Allah dia akan terhindar dari fitnah Dajjal atau fitnah di akhir zaman nanti. Nah, anak soleh soleha ini adalah salah satu fadilah dan keutamaan daripada surah Al-Kahfi. Selain itu, tentunya surah Al-Kahfi memiliki kisah yang sangat masyhur, ya, yaitu tentang perjalanan 7 orang pemuda yang Allah Subhanahu wa taala tidurkan di dalam gua, menjadi bukti dan menjadi salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala pada zaman tersebut, ya, yang diakui oleh orang-orang pada masa tersebut, yaitu adalah yang kita kenal dengan istilah Ashabul Kahfi. Nah, kali ini kita akan mendengarkan ceritanya disertai dengan ilustrasi gambar juga. Mari sama-sama anak soleh solehah kita saksikan videonya bersama. Kisah Ashabul Kahfi, pemuda saleh penghuni gua. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi, ayat 9 hingga ayat 26. Dalam kisah ini terdapat ujian keimanan dan pembuktian hari kiamat, bahwa sesuatu yang sudah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah pada waktu yang ditentukan. Pada zaman dahulu, di suatu negeri hiduplah seorang pemimpin yang jalim bernama Raja Dicyanus. Selain jalim, raja ini juga kejam. Sang raja memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Apabila ada yang menolak, mereka akan dibunuh. Di tengah-tengah masyarakat, ada sekelompok orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Raja Dicyanus. Mereka adalah 7 orang pemuda yang saleh. Para pemuda itu hanya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah tidak tahan tinggal di negeri ini, apalagi kita dipaksa untuk menyembah patung-patung mereka. Benda mati itu aku tidak suka. Aku juga, apalagi raja tidak segan membunuh orang yang tidak mau melaksanakan perintahnya. Bagaimana jika kita mencari tempat lain untuk beribadah? Maksudmu, kita pergi dari sini? Sepertinya itu ide yang bagus. Kami setuju dengan usulmu itu. Bagaimana dengan yang lain? Kami juga setuju. Baiklah kalau begitu. Sebaiknya besok kita pergi pagi-pagi agar tidak ada orang yang melihat. Siap. Keesokan harinya, 7 pemuda meninggalkan negeri mereka dengan bersemangat. Para pemuda itu yakin keputusan meninggalkan adalah petunjuk dari Allah agar selamat dari kekejaman raja. Bersama mereka ada seekor anjing yang mengikuti selama perjalanan. Setelah berjalan jauh, sampailah di depan sebuah gua. Gua yang cukup besar dengan dinding yang tampak tua. Sebaiknya kita beristirahat sebentar di gua ini. Kau yakin? Apakah aman dalam sana? Aku akan masuk ke dalam untuk meriksanya. Salah satu pemuda itu masuk ke dalam gua. Tak lama kemudian ia keluar dari pintu gua dengan tersenyum. Dan semua masuk ke dalam gua. Satu persatu kemudian masuk ke dalam gua. Ketujuh pemuda itu berdoa agar mendapat perlindungan dari Allah, sebagaimana disebutkan dalam ayat 10 surat Al-Kahfi. Ya Tuhan, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ketiga pemuda itu beristirahat. Allah menunjukkan kuasanya dengan membuat mereka tertidur selama 309 tahun. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-25. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Pintu gua menghadap ke sebelah utara sehingga sinar matahari tidak bisa menembus ke dalamnya. Dengan begitu, orang dari luar mengira bahwa gua ini tidak berpenghuni. Sedangkan anjing yang mengikuti mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Tak terasa 309 tahun telah berlalu. Allah membangunkan 7 pemuda soleh ini dengan tubuh utuh seperti sebelum mereka tertidur. Wahai saudara-saudaraku, sudah berapa lama kita tertidur? Aku kira sehari atau setengah hari. Aku tidak yakin. Terdengar bunyi perut keroncongan. Tiba-tiba aku merasa lapar. Tidak adakah makanan yang bisa kita makan? Sabarlah sebentar saudaraku. Aku akan pergi ke pasar untuk membeli beberapa makanan untuk kita semua. Aku akan ikut denganmu. Ketika sampai daerah pemukiman penduduk, mereka mulai merasakan hal yang aneh. Bangunan, pakaian yang dikenakan orang-orang tampak asing. Tampak baru pertama kali mereka lihat.
Akhirnya sampailah di sebuah pasar. Wahai anak muda, apa yang kalian butuhkan? Kami ingin membeli roti gandum dan buah anggur. Ini pesanan kalian. Penjual itu menyerahkan pesanan kedua pemuda itu dalam wadah gerabah yang besar. Pemuda ke satu mengeluarkan uang perak dan saku bajunya. Penjual gandum terheran-heran melihat uang dari pembelinya. Uang apa ini? Uang perak ini sudah lama sekali. Dari mana kalian dapatkan uang ini? Maksudku, dari mana asal kalian sebenarnya? Aku baru pertama kali melihat anak muda seperti kalian berbelanja di pasar ini. Kedua pemuda itu bertambah bingung mendengar perkataan si penjual. Memangnya sekarang tahun berapa? Itu sepertinya uang zaman dahulu. Jadi apa kita sudah tertidur selama bertahun-tahun lamanya? Penjual gandum makin bingung mendengar percakapan pembelinya. Tanpa sadar, tingkah mereka jadi sorotan orang-orang di pasar. Ketika sadar menjadi sorotan orang-orang di pasar, kedua pemuda itu bergegas meninggalkan pasar. Siapakah para pemuda itu, wahai penjual gandum? Aku tidak mengenal mereka. Jika melihat dari uang yang mereka bawa dan pakaian dikenakan mereka, mereka adalah manusia dari beberapa abad yang lalu. Aku yakin mendengar mereka mengatakan telah tertidur selama beberapa tahun. Apa? Kalau memang benar, tidak mungkin mereka masih hidup sampai sekarang. Bagaimana jika kita laporkan saja perihal pemuda tersebut kepada raja? Benar, ayo cepat kita laporkan kepada raja. Setelah beberapa abad berlalu, negeri yang dulunya dipimpin oleh raja yang zalim berganti dengan raja yang baru. Raja yang sekarang adalah raja yang adil. Salah seorang penduduk dan penjual gandum menghadap raja untuk melaporkan kejadian di pasar. Kemudian sang raja menyuruh pengawalnya menelusuri kepergian pemuda asing sampai ke gua. Sampai di gua, para pengawal melihat ketujuh pemuda itu sudah meninggal dunia. Kemudian para pengawal kembali ke negeri mereka untuk melaporkan kepada raja. Wahai baginda, jumlah pemuda ada 7 orang. Namun sesampainya kami di sana, mereka sudah meninggal. Jadi cerita tentang 7 pemuda saleh yang hilang pada masa pemerintahan Raja Dickenus itu sungguhan. Bawa aku ke sana, wahai pengawal. Baik baginda. Sesampai di sepan gua, tampak seekor anjing besar mati di depan pintu gua. Raja beserta pengawal masuk untuk melihat 7 pemuda itu sudah tertidur untuk selama-lamanya. Wajah mereka tersenyum. Subhanallah, Maha Kuasa Allah atas segala sesuatu yang mematikan dan menghidupkan makhluknya. Ini adalah bukti bahwa hari kiamat sungguh nyata. Maafkan kami ya Allah, yang sempat tidak mempercaya adanya hari kiamat. Sesungguhnya kami termasuk golongan orang-orang yang zalim. Astaghfirullahaladzim. Seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 21. Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Demikian akhir dari kisah ini. Ashabul Kahfi adalah julukan bagi para pemuda saleh, penghuni gua yang tertidur selama 309 tahun. Dari kisah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan beberapa pelajaran, di antaranya, pertama, kita harus berani mempertahankan keimanan walaupun nyawa menjadi taruhannya. Kedua, Allah akan menyelamatkan orang yang berjuang keimanannya. Ketiga, hendaknya kita tidak mengingkari adanya hari kiamat. Semoga kisah ini mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Saudara-saudara, tadi telah sama-sama kita dengarkan bersama kisah tentang para pemuda Ashabul Kahfi sesuai dengan materi pembelajaran kita, yaitu tentang kisah Ashabul Kahfi. Nah, anak saudara-saudara, tentunya banyak hikmah yang dapat bisa kita petik dari kisah tersebut, dan tentunya banyak hal positif yang dapat kita amalkan setelah kita menonton daripada video tersebut. Untuk itu anak saudara-saudara semua, ya, setelah kita menonton, nanti setelah ini akan ada tugas yang Ustadz berikan untuk anak-anak semua. Silakan disimak slide berikutnya, dibaca baik-baik dan dipahami, kemudian laksanakan instruksi sesuai dengan tugas yang diinstruksikan oleh video ini, ya. Untuk itu kita akan lihat bersama, dan sebelumnya Ustadz ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk selalu ikuti channel YouTube Andi Andriansyah, dan jangan lupa like dan subscribe-nya serta share agar semua teman-teman yang lain bisa merasakan manfaat dari video ini, ya. Ustadz cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Kita akan bertemu di video-video lain yang tentunya juga syarat dengan manfaat terkait dengan pembelajaran pendidikan agama Islam.
Ustaz ucapkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.